Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam semangat pagi. Baik, selamat datang kembali di channel Mari TV. Di sini kita akan melihat informasi-informasi berita-berita hangat di pagi yang cerah ini. Sekarang kita akan scroll dari beritanya, kita akan bahas bersama-sama. Ini pertama, cari pengalaman baru, Ruben Onsu bakal kuliahkan Unyu ke Belanda. Oke, kita lanjutkan aja. PBB gagal sahkan resolusi membuka Selat Hormuz usai Rusia dan Cina. Oke, wah ini apa ini? Kita angkat ke naik ke atas. Gibran minta maaf ke JK usul naikkan harga BBM tak sesuai arah. Titik. Oke, ini kayak seru ini. Ini sekarang berita hangat, baru berita hangat ini ya. Jadi kemarin saya scroll di media sosmed, itu banyak sekali berita terkait dari Pak JK ya. Oke, kita buka saja. Ini media dari kompas.com, jernih melihat dunia. Oke, ini di post di 9 April 2026 jam 15.26 WIB. Oke, dengan judul Gibran minta maaf ke JK usul naikkan harga BBM tak sesuai arahan Prabowo. Oke, Pak Presiden ya. Kita naikkan ke atas. Saya bacakan. Jakarta, kompas.com. Wakil Presiden Wapres RI Gibran Rakabuming meminta maaf kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala karena usul untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM tidak sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan, termasuk usulan JK yang meminta harga BBM naik untuk meringankan beban subsidi di sektor energi. Ke atas, ini iklan-iklan. Kita lanjut. Namun mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil, kata Gibran dalam keterangannya Kamis 9 April 2026. Kita lanjut. Gibran menjelaskan pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah. Ini respon Wapres ini ya terkait kemarin usulan Pak JK untuk menaikkan harga BBM karena kondisi dunia yang masih mencekam di Timur Tengah. Kita lanjut saja. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, menurut Gibran, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. Oke, ini sering digembor-gemborkan, sering di programnya dari pemerintah ya, fokusnya yang kemarin di beberapa kali disampaikan oleh Mas Gibran, Pak Wapres tersebut. Kita lanjut. Gibran mencontohkan Presiden Prabowo yang baru saja meresmikan pabrik kendaraan bus dan truk listrik PT Vektor Sakti Industri atau disingkat PT VKTR, Teknologi Mobilitas TBK milik Bakri Group di Magelang, Jawa Tengah, Kamis hari ini. Oke, ini Kamis hari ini tuh maksudnya kemarin ya, karena saya sekarang ini membuat videonya itu di hari Jumat ya. Oke,
Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah, ucap dia. Seperti itu Mas Waspres ya. Kita lanjut saja. Ini menlanjuti atau istilahnya informasi yang sebelumnya ya. Sebelumnya diberitakan jika mengusulkan agar pemerintah tetap menaikkan BBM di tengah konflik Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia meningkat. Alasannya karena jika menilai subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit anggaran pendapatan belanja negara APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Nah, ini adalah statement dari Pak JK. Itu. Oke, kita saja masih ada. Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, kata Yusuf Kala saat wawancara di kediamannya Jakarta Selatan Minggu 5 April 2026. Pertimbangan dari usulan tersebut tak lain adalah harga BBM yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat, AS atau Israel ya. Banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri akibat perang di Timur Tengah. Oke. Masih ada. Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga BBM dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar. Jika berpandangan kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang sehingga masyarakat Indonesia nantinya akan merasakan dampaknya. Nah, ini ya. Di sisi lain, JK tidak memungkiri kenaikan harga BBM saat terjadi penyesuaian dan rasionalisasi harga minyak dunia mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal. Dia juga memberikan contoh kenaikan BBM akan berdampak positif pada pergerakan orang dan berujung pada penghematan yang diinginkan pemerintah. Itu tambahan dari Pak JK ya. Jadi pilihan ini masalah pilihan. Ini dari Pak JK ya. Pengalaman saya 20 tahun, pengalaman Pak JK, memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014 tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita, terpaksa. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita, terpaksa karena dari luar. Itu. Di eksternal itu karena ini pengaruh dari luar bukan dari dalam, internal. Mungkin statement dari Pak JK. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah info berita hangat hari ini. Saya membuat video ini di hari Jumat tanggal 10 April 2026. Nah, ini saya membacakan berita dari kompas.com 9 April 2026 yang posnya yaitu 1526 WIB. Sebagai tim redaksinya Rahel Narda Katerina dan Ardito Ramadan. Nah, mungkin itu saya bacakan berita untuk kesempatan hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan kita membaca berita-berita hangat ya, untuk menambah wawasan dan pandangan kita ke depan. Salam sehat, salam semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.